warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika S. Abbas dengan NIM A1C22388, kelas C, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megawati Makassar. Di sini saya akan membuat video keperawatan reproduksi mengenai tindakan IVA, sadari, dan juga penyuluhan alat kontrasepsi injeksi. Silakan menyaksikan. Pemeriksaan IVA yaitu pemeriksaan leher rahim dengan mengoleskan asam asetat untuk mendeteksi dini kanker serviks secara cepat dan sederhana. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeteksi lesi prakanker atau kanker serviks sejak dini agar bisa segera ditangani. Selanjutnya untuk pemeriksaan IVA, adapun alat dan bahan yang digunakan. Pertama-tama sebelum melakukan tindakan, perawat menggunakan APD atau alat pelindung diri, bisa berupa celemek, handscoon, maupun masker. Selanjutnya membersihkan area vagina. Selanjutnya memasang spekulum dan menyesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Lalu kunci spekulum. Selanjutnya menggunakan tampon tang untuk mengambil kapas steril guna membersihkan permukaan serviks. Selanjutnya ambil kapas lidi dan celupkan ke dalam cairan asam asetat 5%. Kemudian oleskan kapas lidi ke area permukaan serviks. Setelah dioleskan, tunggu 1 menit, lalu perhatikan dan identifikasi apakah ada bercak putih atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya membuka kunci spekulum dan mengeluarkan spekulum. Baik, sadari adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri atau mandiri pada payudara untuk menemukan adanya kelainan pada payudara seperti benjolan atau kemerahan atau hal-hal yang abnormal. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaannya yaitu ada pantom payudara, juga ada cermin, dan juga ada dengan tangan kiri gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan untuk mencermati area payudara kiri sampai ketiak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil. Lalu lakukan gerakan memijat lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan. Jangan lupa mengganti posisi tangan. Menggunakan teknik yang sama dengan posisi berbaring, yaitu menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis tangan kiri untuk memijat area payudara bagian kanan. Untuk gerakannya dengan gerakan melingkar secara menyeluruh. Selanjutnya gerakan dari area luar payudara ke arah puting secara menyeluruh. Kemudian lakukan hal yang sama pada payudara bagian kiri.
Berdiri tegak menghadap cermin. Perhatikan ukuran bentuk dan warna payudara. Letakkan kedua tangan ke belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Letakkan kedua tangan di pinggang, membungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali punggung ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tangan kanan untuk mencermati area payudara kiri sampai ke tiak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan memijat melurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan. Jangan lupa mengganti posisi tangan. Selanjutnya, pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet puting kiri dengan telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan keluar, ulangi pada payudara kanan. Assalamualaikum Ibu, saya Monikas Abbas, mahasiswi Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Negeri Makassar. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk mengedukasi mengenai suntik KB. Sebelum kita lanjut, apa Ibu tahu apa itu suntik KB? Ya, saya pernah dengar itu suntik KB itu kan keluarga berencana kan? Iya, betul sekali Ibu. Jadi suntik KB itu salah satu metode kontrasepsi dengan menyuntikkan hormon progesteron ke dalam tubuh untuk mencegah kehamilan. Jadi program KB itu fungsinya untuk menunda kehamilan atau memberi jarak untuk kehamilan. Jadi ada beberapa jenis suntik KB, yaitu suntik KB 1 bulan dan juga 3 bulan. Nah, maksudnya dari suntik KB 1 bulan dan juga 3 bulan itu, untuk suntik KB 1 bulan dilakukan 1 kali setiap bulan, dan juga kalau untuk 3 bulan itu dilakukan 3 bulan sekali untuk suntik KB-nya. Jadi untuk keunggulannya sendiri dari suntik KB yaitu efektif mencegah kehamilan hingga 99%, praktis hanya perlu disuntikan tiap 1 atau 3 bulan sesuai dengan yang diinginkan, dan juga tidak perlu ingat minum pil setiap hari. Jadi tidak perlu repot-repot untuk meminum pil atau takut telat minum pil setiap hari. Selanjutnya juga aman digunakan saat menyusui. Terus adapun tadi kan keunggulan dari suntik KB. Nah, di sini ada juga efek sampingnya dari penggunaan suntik KB, yaitu perubahan siklus menstruasi. Jadi kalau ada perubahan siklus menstruasi seperti tidak lancar, begitu itu tidak perlu terlalu takut karena itu merupakan salah satu dari efek samping penggunaan suntik KB. Dan juga untuk perubahan berat badan. Nah, ada juga beberapa orang yang mengalami kenaikan berat badan. Itu merupakan salah satu dari efek samping menggunakan suntik KB. Juga terkadang juga mual, jerawat, perubahan mood. Terus adapun untuk tips penting nih untuk penggunaan suntik KB, yaitu jangan terlambat suntik ulang agar efektivitas tetap terjaga. Jadi untuk suntik KB, kalau seandainya Ibu memilih suntik KB 1 bulan, nah situ kan pasti sudah ada jadwalnya, suntik KB-nya setiap tanggal berapa. Nah itu jangan lupa, jangan terlambat untuk melakukan suntik ulang supaya efektivitas dari suntik KB-nya tetap terjaga.
Yang kedua itu ada konsultasi dengan petugas kesehatan sebelum memulai KB suntik. Nah, ini konsultasinya berfungsi agar supaya ibu bisa mengetahui apa sih itu, apa saja jenis-jenis suntik KB, terus apa saja efek samping, dan juga tips untuk melakukan suntik KB. Dan juga yang terakhir itu ada edukasi dan informasi lengkap mengurangi kekhawatiran efek samping. Nah, kalau ibu sudah tahu informasi tentang suntik KB, pasti itu bisa mengurangi kekhawatiran ibu. Seperti kayak kalau ibu tidak mengetahui efek sampingnya, nah di saat ibu mengalami perubahan mood, pasti ibu bertanya-tanya, kenapa sampai saya mengalami perubahan mood, padahal sebenarnya itu merupakan salah satu efek samping dari suntik KB yang sedang ibu rasakan. Mungkin dari materi tadi yang saya sudah sampaikan, ada yang mau ibu tanyakan? Baik, dari tadi materi yang saya sampaikan, apa ibu ada pertanyaan yang belum mengerti atau Bagaimana itu cara kerja suntik KB? Baik, untuk cara kerja dari suntik KB yaitu dengan menghambat ovulasi, terus mengentalkan lendir serviks, dan juga untuk menipiskan lapisan rahim untuk mencegah kehamilan. Mungkin itu saja, apa masih ada lagi yang mau ibu tanyakan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa ibu jalankan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu yang sudah ibu berikan untuk saya mengizinkan saya untuk mengedukasi tentang suntik KB. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya pamit dulu. Terima kasih ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video tugas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.